Malam Keagungan Melayu menjadi warna istimewa dalam peringatan hari ulang tahun ke-69 Provinsi Jambi. Suasana kental budaya Melayu terasa sejak awal acara melalui beragam penampilan seni, mulai dari lantunan pantun, tarian tradisional, hingga nyanyian Melayu Jambi yang menggema penuh hikmat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hasidar Haris, Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Patah, Bupati Wali Kota seprovinsi Jambi, dan pegiat seni serta masyarakat Provinsi Jambi yang turut hadir di Taman Mini Melayu Jambi X Arena MTQ Jambi pada 6 Januari 2026. Pada malam tersebut, pemerintah Provinsi Jambi memberikan duplikat sertifikat penghargaan warisan budaya tak benda Indonesia, serta anugerah maestro seni tradisi kepada para pelaku budaya yang dinilai konsisten menjaga dan melestarikan kekayaan budaya Melayu di Provinsi Jambi. Mengusung tema Kalavibaga Sangkala Jejak Melayu Jambi, yang bermakna periodisasi waktu dalam sejarah perjalanan Melayu Jambi. Tema tersebut dipilih karena berkaitan dengan kesejarahan dan tentang periodisasi Melayu Jambi dalam Perda Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2013. Selain itu, tema ini diangkat untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang belum memahami bahwa perjalanan Melayu Jambi itu melewati kurun waktu yang lama dan melewati berbagai masa waktu, yaitu prasejarah, Hindu-Buddha, dan Islam. Kegiatan ini menjadi wujud penghormatan terhadap warisan budaya yang terus hidup dan berkembang lintas generasi. Acara berlangsung meriah dan sukses. Tidak hanya itu, pemerintah Provinsi Jambi melalui tim penggerak PKK Provinsi Jambi juga berhasil meraih rekor muri melalui gerakan Jambi Berpantun. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman membacakan laporan kegiatan Malam Keagungan Melayu 2026. Dirinya menyampaikan bahwa rangkaian acara diisi dengan berbagai penampilan pantun dan tarian yang melibatkan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi, termasuk penganugerahan kepada para maestro seni tradisi. Atas nama pemerintah Provinsi Jambi, ia mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintah Provinsi Jambi, instansi vertikal, pemerintah kabupaten dan kota, serta seluruh masyarakat Provinsi Jambi yang telah berpartisipasi aktif sehingga rangkaian peringatan HUT Provinsi Jambi dapat berjalan lancar, aman, dan tertib. Dirinya juga menambahkan bahwa berbagai agenda kegiatan yang dilaksanakan di Arena XMTQ dan Taman Mini Melayu Jambi akan terus berlangsung hingga 11 Januari 2026. Melalui penyelenggaraan penghargaan dan kegiatan budaya ini, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan dan melestarikan seni budaya di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sebagai kebanggaan bersama. Ada pantun, kemudian ada tarian dari OPD pemerintah Provinsi Jambi, termasuk juga ada penganugerahan kepada maestro. Atas nama pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintah Provinsi Jambi, instansi vertikal, pemerintah kabupaten dan kota, masyarakat Provinsi Jambi yang turut berpartisipasi sehingga rangkaian kegiatan ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-69 sampai pada hari ini dapat terlaksana dengan lancar, aman, dan tertib. Insya Allah akan ada banyak rangkaian-rangkaian kegiatan lagi pada malam hari ini. Agenda pertemuan yang dilaksanakan di Arena XMTQ atau Arena Taman Mini Melayu Jambi ini insya Allah akan dituntaskan sampai dengan tanggal 11 Januari 2026 dan masih akan ada rangkaian kegiatan lain dalam rangka HUT Provinsi Jambi. Sekali lagi atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih partisipasi Bapak Ibu sekalian yang sudah mensukseskan rangkaian HUT Provinsi Jambi yang ke-69. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan tampilan pada malam hari ini ada pembacaan pantun,
di malam keagungan Melayu Jambi ini dapat menghibur kita semua, dan tentunya hal yang menjadi sangat urgen, kenapa kemudian ada dua yang akan kita berikan penghargaan kepada maestro kita yang cukup berjasa, baik itu di bidang kebudayaan, kesenian yang sudah berurat berakar di Provinsi Jambi, dan kita harus memberikan penghargaan terhadap mereka berdua. Mudah-mudahan ini juga memotivasi bagi kita para generasi muda untuk tetap mempertahankan akar budaya yang tumbuh di kabupaten, kota, dan provinsi, dan tetap akan kita pertahankan sebagai kebanggaan dari pemerintah Provinsi Jambi. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dalam kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih juga dalam mensukseskan ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-69, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Tidak memuliakan nama ini mama semua kendaraan yang paling ulama sambil pandai kebun sebuah tadi dalam koridor 218 Gubernur Jambi Bapak Dr. Al-Haris Esol. Dalam kegiatan Malam Keagungan Melayu, pemerintah Provinsi Jambi menyerahkan sejumlah duplikat sertifikat warisan budaya tak benda Indonesia atau WBTBI kepada kepala daerah yang mendapatkan penetapan WBTB Indonesia bersama pewaris, penerus atau pemilik karya budaya. Di antaranya penghargaan WBTB Kuluk Kerinci dari Kabupaten Kerinci diterima langsung oleh Bupati Kerinci serta bersama Ketua Lembaga Adat Sakti Alam Kerinci. WBTB Bagele dari Kabupaten Bungo diterima oleh Bupati Bungo bersama Ketua Lembaga Adat Melayu Desa Sungai Mancur serta Maestro Krino atas nama Bakar. Selanjutnya penghargaan WBTB Tongkeng Betung Berdarah, Gandai, dan Tari Teluk Kembang dari Kabupaten Tebo diterima oleh Bupati Tebo Agus Rubianto bersama para pewaris, yakni Ibu Yusnar sebagai pewaris Tari Teluk Kembang, Hoirul Saleh sebagai pewaris Tongkeng, serta Ketua Lam Desa Betung Berdarah. Selain itu penghargaan WBTB Bahasa Kubu atau Bahasa Orang Rimba dari Kabupaten Sarolangun diterima oleh Bupati Sarolangun Hurmin dan salah satu kepala suku orang Rimba Temenggung Tarib. Penghargaan WBTB Tari Dana Sarah Seberang Kota Jambi diserahkan kepada Wali Kota Jambi beserta pewaris Zen Al-Jufri. Sementara WBTB Lukah Gilo Desa Baru dan Tonel Tebat Patah dari Kabupaten Muaro Jambi diterima oleh Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno bersama Datuk Kades Desa Baru dan Datuk Kades Tebat Patah. Pada kesempatan yang sama, pemerintah Provinsi Jambi juga menyerahkan penghargaan Maestro Seni Tradisi Kelintang Perunggu kepada Ibu Aisyah dari Kabupaten Tanjung Jambung Timur, serta penghargaan Cagar Budaya Berprestasi Nasional, yakni Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah dari Kabupaten Kerinci dan Situs Karang Berahi dari Kabupaten Merangin. Serta penghargaan Maestro Seni Tradisi untuk 2 orang, diantaranya Ibu Aisyah dengan keahlian Kelintang Perunggu Sabak dan Bakar keahlian Sastra Lisan Krino Rantau Pandan, Kabupaten Bungo. Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi juga mendapatkan rekor muri Gerakan Jambi Berpantun yang mencatatkan namanya dalam sejarah nasional. Pada malam tersebut, TPPKK yang dikomandoi oleh Hesnidar Haris berhasil meraih rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai kumpulan pantun terbanyak. Sebanyak 126.540 pantun berhasil dihimpun dari 24.735 peserta yang turut berpartisipasi dalam upaya pelestarian budaya Melayu yang diserahkan oleh Triono, Senior Manager MURI. Pada kesempatan tersebut, Hesnidar Haris menerima piagam rekor MURI sekaligus menyerahkan draft buku kumpulan 126.540 pantun hasil Gerakan Jambi Berpantun kepada Gubernur Jambi Al-Haris sebagai simbol warisan budaya yang lahir dari partisipasi masyarakat Jambi. Baik, dan kemudian juga ada
Bangga dianugerahkan kepada Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Ibu Hajah Hesnidar Haris SE. Juga ada piagam penghargaan yang diberikan Muri kepada Provinsi Jambi melalui Ibu Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Bapak Gubernur Jambi. Baik, inilah pantun yang dibukukan atau telah dibukukan. Ya, Museum Rekor Indonesia memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada TPPKK Provinsi Jambi karena telah menginisiasi sebuah gerakan yang luar biasa. Yang jadi perhatian mulia adalah bahwa ini membuktikan bahwa Provinsi Jambi berkomitmen tidak hanya untuk melestarikan tapi juga mengembangkan ya Bu ya. Karena sudah dibuatkan program-program terkait pelestarian budaya dalam hal ini pantun. Oleh karenanya Bu sangat mengucapkan selamat dan terima kasih atas kepedulian dari Provinsi Jambi untuk melestarikan pantun dan semoga ke depan banyak generasi muda yang kembali ya Bu ya untuk menggunakan atau berpantun dalam kegiatan sehari-hari. Pertama tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Bayan dan Tri dari Rekor Muri yang sudah mencatat sejarah Provinsi Jambi dengan gerakan berpantunnya. Tapi perlu kami sampaikan bahwa targetnya adalah pelestarian budaya. Rekor Muri mencatatnya. Nah itu yang paling penting ya. Jadi ini menjadi sejarah gerakan Provinsi Jambi untuk nanti generasi-generasi setelah kita. Bahwa hari ini ada gerakan yang luar biasa di Provinsi Jambi dalam melestarikan budaya berpantun. Dan sesungguhnya kalau tadi Mas Tri membacakan jumlah yang pantun yang terkirim adalah 126.500 pantun. Sebenarnya targetnya bukan itu. Targetnya adalah semakin banyak orang yang bisa membuat pantun dan ikut melestarikannya. Tapi karena jumlah yang pantun yang masuk juga banyak, beliau lebih memilih jumlah pantun. Padahal menurut kami jumlah orang yang mengirim pantun juga mungkin terbanyak ya. Kalau saya intip-intip ya di Google di mana-mana jumlah orang yang mengirim pantun, yang menulis pantun juga terbanyak. Tapi ini sekali lagi ini adalah semuanya Muri ini adalah untuk masyarakat Provinsi Jambi. Hanya saja kata beliau ini harus ada nama satu orang sebagai penanggung jawab. Jadi Muri ini bukan untuk saya, adalah untuk para penulis pantun warga Jambi yang sudah berkontribusi. Saya ucapkan selamat untuk semua para penulis pantun. Ya, dalam rangka HUT Provinsi Jambi ke-69. Di bawah cahaya malam yang syarat makna, ribuan masyarakat Jambi larut dalam suasana hikmat Malam Keagungan Melayu. Denting seni dan harmoni budaya mengalir di panggung, menghadirkan warisan leluhur yang hidup dan bernafas di tengah generasi masa kini. Pada momen penuh kehangatan itu, Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada para pelaku seni dan budaya yang telah mendedikasikan hidupnya untuk menjaga marwah serta menumbuhkan nilai-nilai budaya Melayu Jambi. Dengan nada penuh harap, Al-Haris menatap masa depan kebudayaan Jambi. Ia berharap pada tahun-tahun mendatang semakin banyak warisan budaya tak benda yang diusulkan dan ditetapkan, seiring penghargaan yang diberikan kepada para maestro budaya dan sejarawan yang gigih mengangkat serta melestarikan seni tradisi daerah. Ia menyadari masih banyak potensi budaya yang belum tergali sepenuhnya. Maestro dan pelaku budaya yang setia menjaga tradisi leluhur meski belum banyak dikenal atau diajukan sebagai warisan budaya. Melalui penghargaan ini, Al-Haris berharap tumbuh keteladanan bagi generasi muda Jambi agar mencintai dan menekuni budaya daerah.
karena ia meyakini kesungguhan dalam merawat tradisi pada akhirnya akan berbuah nilai dan kebangsaan bagi masyarakat luas. Dalam rangka untuk menyaksikan penyerahan budaya tak benda dan juga penghargaan kepada 2 orang maestro yang telah memiliki dedikasi yang luar biasa terhadap seni budaya Melayu Jambi ini. Mudah-mudahan ini adalah bentuk apresiasi pemerintah negara kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menekuni bidang-bidangnya masing-masing. Semoga ini akan dicatat oleh anak negeri Jambi dan mengenang bahwa Bapak Ibu semua yang menjadi sejarah pada malam hari ini. Kemudian daripada itu, malam hari ini juga sekaligus juga Jambi mencatat ada tambahan berapa Bu Emma? 9 ya. 9 lagi. Dan tahun depan Pak Menteri berharap tahun depan ini kalau bisa 2000 daripada tambahan budaya tak benda. Nah, ini tahun depan. Jadi tahun ini kemarin di Jakarta ini ada sekitar 700 ya, 700 yang diberikan se-Indonesia, luar biasa. Nah, target Pak Menteri tahun depan ini bisa 2000 penghargaan kepada para pelaku seni dan budaya dan sejarawan yang telah berhasil mengangkat daripada seni budaya di daerahnya masing-masing. Kemudian juga kita berharap Jambi masih banyak sekali memiliki potensi budaya, masih banyak sekali memiliki para maestro yang belum saja tampil ke permukaan. Mereka masih luar biasa mempertahankan seni budayanya masing-masing. Tetapi karena memang di daerah-daerah di pesisir, sehingga mereka belum tampil dan belum masuk dan belum diajukan. Insya Allah tahun depan saya berharap Provinsi Jambi akan mengusulkan lebih banyak lagi warisan budaya tak benda ke depannya. Saya terima kasih banyak atas nama pemerintah menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga atas segala daya upaya Bapak Ibu yang telah membuat sejarah malam hari ini dengan melahirkan warisan budaya tak benda yang setiap tahunnya bertambah di Provinsi Jambi ini. Mudah-mudahan ini menjadi contoh tauladan bagi anak-anak muda kita berikutnya, bahwa apapun yang kita tekuni insya Allah akan membuahkan hasil manakala kita sungguh-sungguh menekuninya sehingga menjadi sesuatu yang bernilai di tengah-tengah masyarakat. Anak buaya mencari mangsa, dapat mangsa, anak buaya mencari makan, dapat mangsa dibawa pergi. Adat budaya kita lestarikan, kalau tidak kita siapa lagi? Bunga kuncup di dalam padi, batang layu ilalang bersemi. Walau hidup di alam modernisasi, takkan Melayu hilang di bumi. Tanam durian di dalam padi untuk sajian pagi di dusun. Malam keagungan Melayu Jambi, kita lestarikan Jambi berpantun. Terima kasih pada panitia sekalian dan seluruh masyarakat yang telah menyampaikan pantunnya. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang saya tinggi-tingginya. Mudah-mudahan pantun ini tercatat di rekor muri dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kita semua bahwa pantun adalah kiasan yang zaman dulu ini dijadikan setiap berbicara pantun ini kiasan dan maknanya
dalam sekali. Ini penting bagi negeri Melayu, ini kita budayakan. Malam itu semakin semarak dengan rangkaian penampilan seni yang dikonsep secara matang oleh konseptor dan sutradara Sri Purnama Syam, asisten sutradara Miki Antikasari, komposer Andi Gomez, koreografer Mugi Satria dan Ica Lago, dan penata multimedia oleh Herman. Dengan sentuhan kreativitas dan perencanaan yang apik, berbagai pertunjukan dihadirkan khusus untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-69 Provinsi Jambi. Seni tari, olah vokal, lantunan pantun hingga tarian budaya berpadu harmonis membuat setiap pasang mata terpukau oleh keindahan yang tersaji di malam keagungan Melayu. Di bawah cahaya panggung, para seniman menunjukkan keterampilan mereka dengan penuh dedikasi dan semangat. Sebanyak 80 pelaku seni bersama 14 grup atau sanggar seni menurahkan kemampuan terbaik demi menghidupkan suasana dan menghadirkan kebanggaan budaya Jambi. Setiap gerak, irama, dan ekspresi menjadi bukti kecintaan terhadap tradisi, menjadikan malam itu bukan sekedar pertunjukan, melainkan perayaan jiwa dan identitas Melayu Jambi. Sang konseptor dan sutradara Sri Purnama Syam mengatakan, jiwa yang tidak pernah berkarya adalah jiwa yang berhenti tumbuh. Teruslah berkarya agar kita terus tumbuh. Kala Vibaga sendiri diambil dari bahasa Sanskerta gitu. Kala artinya waktu, Vibaga masa. Jadi Kala Vibaga sangkala jejak Melayu Jambi, kita mau bicara bahwa periodisasi masa atau waktu dalam sejarah perkembangan dan Melayu Jambi. Jadi ada masa prasejarah atau Melayu tua, masa Hindu-Buddha, masa Islam, dan sekarang dan nanti kira-kira bagaimana ya Melayu di Jambi ini, apakah masih memegang kuat misalnya tentang bagaimana pada masa Islam dulu bahwa pertunjukan itu, contoh tari Danasara itu hanya dilakukan oleh kaum pria gitu. Maka kita ya menaikkan yang aslinya gitu, tidak mencampur antara penari wanita dan laki-laki. Nah, karena dia juga salah satunya juga untuk syiar agama gitu. Nah, kemudian kita mengembangkan dari Danasara bisa diangkat kok menjadi tari yang baru, dikembangkan menjadi tari baru tanpa menghilangkan roh si Danasara itu sendiri. Jadi itu tematik dan yang ingin disampaikan pada malam keagamaan Melayu. Atas arahan gubernur juga, maka tahun ini kita mengulang di outdoor, di panggung outdoor, tentu dengan tetap memikirkan penataan yang memang dibutuhkan untuk menata sebuah pertunjukan tanpa melepas gitu. Nah, dengan penataan yang kita pikirkan dengan tim teknis, kemudian ditata sebagaimana mestinya sebagai sebuah pertunjukan yang bertematik, masyarakat sangat menikmati, kemudian terhibur yang paling utamanya, tapi yang lebih pentingnya lagi memahami dan mengetahui bahwa oh ternyata gitu tradisi itu mereka miliki, mereka nonton dan mereka mengetahui dan menyatakan bahwa oh ternyata kita hebat ya budaya kita punya A, punya B dan punya C, dan mereka juga memahami bahwa ternyata tradisi itu boleh kok dikembangkan, tidak harus tidak harus melanggar pakem, tapi menjadi sesuatu bahan untuk dikembangkan menjadi yang baru tanpa menghilangkan keasliannya. Nah itu ketika penonton semalam antusias menonton, saya juga terharu ya ketika mereka mengatakan, Bu, ini kita boleh nonton. Kemudian bilang, Bu, itu benar dari tempat kita nih, ini dari Mandi Angin ini tarinya. Bu, ini benar mantra-mantranya punya dari Kerici. Dan saya pikir itu sebuah edukasi yang secara langsung kepada masyarakat sebagai pemilik kebudayaan itu sendiri. Bagaimana mungkin masyarakat mau mencintai budayanya kalau dia tidak mengenal. Nah, dan kami berharap ini juga sebagai sebuah selain informasi dan edukasi, promosi juga kepada masyarakat. Yuk kita cintai budaya kita sendiri.